Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Hanif Saputra. Saya dari kelompok 5. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil progres kedua dari kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan rekan-rekan saya yaitu Perkenalkan nama saya Ananda Famuzna. Perkenalkan nama Saya saya Nabila Alexander Zahira. Laurentius. Dan saya AM Rama. Oke. Yang pertama itu eh, kita akan analisis sumber yang kami pakai yaitu yang pertama dari jurnal deteksi penyakit malaria, yang mana di jurnal ini penelitiannya menggunakan malaria cell image dataset berjumlah 27.558 dengan citra sel darah merah yang terinfeksi malaria. Lalu yang kedua, metodenya dimulai dengan melakukan image processing dengan silency pada dataset yang dilakukan dengan perancangan sistem convolution neural network. Lalu yang ketiga itu CNN itu bekerja melalui beberapa lapisan konvolusi, subsampling, dan fully connected. Yang kedua itu ada jurnal klasifikasi citra atau ITS, yang dimana pada jurnal yang ini jurnal ITS ini menggunakan CNN untuk klasifikasi citranya, lalu penerapan convolutional neural networknya itu untuk klasifikasi gambar dari dataset Caltech 101. Nah, untuk jurnal yang ketiga yaitu jurnal deteksi tumor otak, yang dimana deteksi tumor otak ini menggunakan algoritma atau metode convolutional neural network. Tahapan awalnya penelitiannya itu dimulai dengan pemrosesan dataset yang termasuk input dataset dan labeling dataset. Lalu CNN itu bekerja melalui beberapa lapisan konvolusi, subsampling, dan fully connected. Dan untuk patokan sumber kami yaitu kami mengikuti jurnal deteksi penyakit malaria. Ini sebagai proyek kelompok kami. Oke, selanjutnya itu ada dasar teori yang akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu apa? Oke, baik di sini. Jadi di situ ada citra, di mana citra atau image ini adalah representasi spesial dua dimensi dari suatu objek dalam koordinat Cartesian XY, di mana setiap titik representasikan kecil, serta dia variabel. Next. Nah, selanjutnya di sini ada pengolahan citra, yaitu adalah proses yang di mana dia menerima input berupa citra dan menghasilkan output berupa citra juga. Awalnya untuk meningkatkan kualitas citra, namun kini berkembang menjadi bagian dari computer vision untuk ekstraksi informasi seiring kemajuan komputasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis citra. Yang pertama ada citra RGB yaitu citra red, green, blue. Citra RGB ini adalah citra digital yang merepresentasikan warna dengan mengombinasikan tiga kanal warna utama, yaitu merah, hijau, dan biru. Selanjutnya ada citra biner. Citra biner ini citra digital yang hanya memiliki dua nilai intensitas, yaitu hitam dan putih. Citra ini biasanya sering disebut dengan thresholding. Selanjutnya ada citra grayscale. Citra grayscale ini adalah citra digital yang hanya memiliki satu kanal warna yaitu tingkatan abu-abu yang berkisar dari hitam hingga putih. Setiap pixel diwakili oleh nilai intensitas tunggal. Next. Selanjutnya ada konvolusi. Konvolusi ini operasi matematika yang digunakan untuk menggabungkan dua fungsi menjadi fungsi baru dengan cara mengintegrasikan hasil perkalian satu fungsi yang telah dibalik dan digeser dengan fungsi lainnya.
dalam pengolahan citra ini, konvolusi adalah operasi yang diterapkan dengan melibatkan kernel. Kernel itu filter berbentuk matriks-matriks kecil dan matriks pixel citranya. Untuk prosesnya itu, pertama-tama akan diberikan citra asli yang memiliki nilai-nilai tersendiri. Kalau di Sonto ini, citranya itu 7 kali 7. Lalu ada kernelnya itu 3 kali 3 yang biasanya umum digunakan. Untuk prosesnya itu, pada bagian citra asli akan dikalikan dengan kernelnya. Contohnya baris satu dikali dengan baris satu kolom satu dikali dengan baris satu kolom satu dari kernel. Begitu seterusnya sampai ditemukan titik tengahnya. Cara menemukan titik tengahnya itu dengan menjumlahkan semua nilainya lalu dibagi dengan jumlah nilai kernel ya di nol. Next. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari proyek yang kami buat, yang dimana latar belakang ini yaitu malaria itu adalah penyakit menular serius yang disebabkan oleh parasit Plasmodium dan ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina. Diagnosis malaria seringkali dilakukan secara manual oleh ahli patologi melalui pemeriksaan citra mikroskopis yang membutuhkan waktu lama dan beresiko human error. Oleh karena itu, diperlukan teknologi yang dapat mempercepat dan juga meningkatkan akurasi diagnosis. Selanjutnya di sini deskripsi dari proyek kami, yaitu proyek ini adalah sebuah sistem berbasis kecerdasan buatan yang dirancang untuk menganalisis citra mikroskopis darah guna mendeteksi keberadaan parasit Plasmodium penyebab penyakit malaria secara otomatis. Proyek ini memanfaatkan teknik deep learning, khususnya CNN, untuk mengolah gambar darah dan mengenali pola-pola visual yang menjadi indikasi infeksi malaria. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada tujuan dari proyek kami, yaitu yang pertama mengenai deteksi dini penyakit malaria, di mana proyek ini nantinya akan memberikan hasil diagnosa cepat dan akurat sehingga pasien dapat segera menerima penanganan medis yang tepat. Yang kedua itu meningkatkan efisiensi diagnosa, mengurangi waktu dan tenaga yang diperlukan untuk menganalisis sampel darah secara manual oleh tenaga medis. Dan yang ketiga itu untuk mendukung daerah endemik, di mana alat ini dapat membantu diagnosa yang terjangkau dan andal untuk digunakan di daerah-daerah yang memiliki keterbatasan akses ke fasilitas medis dan ahli patologi. Next. Di sini terdapat sebuah model CNN yang dimana nantinya akan diterapkan dalam proyek kami. Di sini ada konvi dua dimensi yang dimana ini sebagai lapisan konvolusi dan terdapat max pooling dua dimensi yang dimana nantinya ini akan menjadi lapisan pooling dan ada lapisan dense layer yang dimana ini merupakan lapisan dari fully connected. Selanjutnya di sini ada ilustrasi gambar dari lapisan model CNN yang ada pada kode tersebut. Di sini ada gambar input yang nantinya ada sebuah kernel dan kernel kernel tersebut nantinya akan mengambil nilai pixel dari gambar input untuk dilakukan proses konvolusi dan selanjutnya begitu pula pada proses pooling dan proses konvolusi selanjutnya. Pada proses konvolusi dan pooling ini dilakukan berulang dikarenakan untuk mendapatkan eh, hasil deteksi citra yang lebih detail nantinya. Next.
Oke, mungkin sekian penjelasan mengenai progres kami saat ini, mengenai progres proyek kami. Mungkin kalau ada salah-salah kata kami mohon maaf. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.